Oke teman-teman, kali ini kita akan hiburan dulu. Kita akan melihat ke kiriman meme science ataupun yang lucu-lucu yang ada di Discord ataupun yang kalian kirimkan lewat sosial media, biar otak bisa fresh lagi, bisa plong lagi rasanya. Oke. Matematika paling sulit adalah 2 juta dibagi 30 hari. Aduh, ini baru mulai langsung dikasih hal sesulit ini, coba. Ini beneran susahnya minta ampun ya teman-teman. Bahkan anak-anak olimpiade matematika kalaupun disuruh untuk ngerjain soal ini, mereka belum tentu bisa nyelesain loh. Albert Einstein dikasih kondisi ini 2 juta dibagi 30 hari, kayaknya juga dia bakal kesulitan dan dia nggak jadi nemuin formula relativitasnya. Our DNA having over 1 trillion mutations a day that can cause cancer. DNA kita mengalami sampai 1 triliun mutasi dalam sehari yang bisa menyebabkan kanker. Oh, oke. Ya, memang ada banyak mutasi yang terjadi di dalam sel tubuh kita. P53 gen. Apa ini? Apa ini? Emang kalau biologi aku bodoh ya temen-temen, nggak tahu aku apa ini. Nggak relate. P53 gene. Oh, oke. Ini aku baru belajar juga dan ini informasi yang sangat menarik loh. Jadi ternyata gen P53 ini adalah sebuah gen yang singkatnya berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel. Yang mana gen P53 ini juga dikenal sebagai guardian of the genome, penjaga dari DNA kita, karena dia bisa mencegah kanker dengan cara memperbaiki DNA yang rusak ataupun mematikan sebuah sel kalau DNA-nya tidak bisa diperbaiki. Luar biasa ya tubuh manusia itu, dengan semua kompleksitas sel-sel yang ada di dalamnya, ini luar biasa. Dan gen P53 ini berfungsi untuk menjaga tubuh kita dengan banyaknya mutasi yang ada di tubuh agar tidak terjadi kanker. Seperti itu. 30 soal 30 menit, 5 soal 3 jam. Nah ini dia. Kalau kalian pernah ikut olimpiade seperti OSN atau sejenisnya, kalian pasti paham banget dengan ini. Soal-soal olimpiade itu bukan didesain untuk dikerjakan dengan cepat, tapi soal yang butuh pemahaman mendalam, yang butuh waktu sangat lama untuk ngerjain. Makanya soalnya biasanya cuma dikit, tapi waktunya sangat lama. Ini adalah Aurorek Malang Boys yang hanya dapat ditemukan setahun sekali di Malang Selatan. Oh my god. Kalau aurora itu udah banyak ya, ilmuwan udah pada tahu fenomenanya. Ada di daerah kutub, ada aurora borealis ataupun yang australiais yang di selatan. Tapi ini aurora. Aku yakin ini adalah sebuah fenomena yang sangat langka yang belum banyak diketahui oleh para ilmuwan di dunia. Mereka harus mempelajari ini nih. Konon katanya aurorek mengeluarkan suara yang khas, salah satunya Ini luar biasa lagi loh. Aurora itu dia cuman cahaya aja yang bergerak-gerak. Aurorek ini bahkan juga ada suaranya. Oh my god. Aurora sendiri itu terjadi karena ada interaksi dari partikel-partikel bermuatan yang ini dipancarkan oleh matahari, kemudian dia berinteraksi dengan medan magnet bumi. Dan berhubung di area dekat kutub, ini medan magnetnya ini arahnya tegak lurus ya, makanya kemudian di sini kelihatan untuk auroranya, efeknya. Sementara kalau di daerah Khatulistiwa, karena medan magnetnya ini udah arah mendatar, kita nggak bisa ngelihat lagi. Lord Kelvin 1901. Tidak ada lagi hal baru yang dapat ditemukan dalam fisika saat ini. Yang tersisa hanyalah pengukuran yang lebih dan lebih presisi. Einstein. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar.
Untuk lebih detailnya, silakan kalian bisa tonton video pembahasanku tentang Einstein di sini, teman-teman. Seberapa pintar Einstein sebenarnya, dan itu ada kaitannya juga sama Lord Kelvin ini. Jadi singkatnya, di waktu itu bidang ilmu fisika itu udah hampir mentok, karena hampir semua hal dalam fisika itu udah terselesaikan. Yang belum itu cuman ada dua. Yang pertama adalah efek fotolistrik, tentang bagaimana cahaya bisa mengakibatkan munculnya potensial listrik. Dan yang kedua yaitu terkait dengan eksperimen Michelson-Morley, yang ini terkait dengan rambatan dari cahaya dan kecepatan cahaya. Makanya kemudian Lord Kelvin menyampaikan ini tadi. Dan yang menarik adalah ada seseorang dari Jerman, dari antah berantah, nggak tahu dari mana asalnya, yang kemudian dia berhasil untuk menyelesaikan problem itu. Nggak cuma satu, tapi dua-duanya. Dan nggak cuma menyelesaikan problem itu tadi, masing-masing problem ini kemudian penyelesaiannya juga membuka cabang ilmu baru. Untuk yang efek fotolistrik kemudian membuka jalan ke fisika kuantum, ilmu fisika tentang yang kecil-kecil. Sementara itu untuk yang Michelson-Morley ini membuka jalan ke relativitas, ilmu fisika tentang yang besar-besar. Makanya itulah dia seberapa pinter Einstein. Andalan saat otak ngebul. Oke, apa ini? Sebuah kalung dengan simbol-simbol molekul kimia. Ibuprofen, yang ini paracetamol. Tapi bagus juga ya dibikin kalung kayak gini ya. Ada yang jual nggak ini ya? Ibuprofen itu biasanya obat untuk pereda nyeri. Paracetamol itu untuk meredakan pusing, meredakan demam juga. Oke. Begini proses penangkapan informasi visual dari cahaya yang dikirimkan ke otak. Oke. Di sini ada sebuah waifu cantik. Kemudian cahayanya diterima oleh mata, dari mata kemudian diteruskan lewat syaraf sampai ke otak. Karbit detektor brain my bini. Hey, dasar karbit. Dari otak kemudian diteruskan ke syaraf lagi, menggerakkan otot, kemudian nge-like postingannya. Tapi ini siapa ya? Cakep juga ini. Apakah ini my Siapa ini? Cakep juga ini. Sudut yang paling sedih apa sih? Sudut depresi, sudut elevasi. Ini emang sedih banget ini, sampai sudutnya depresi ya teman-teman. Tapi ini dia depresi bukan karena sedih, tapi emang karena namanya depresi. Aku juga dulu merasa sangat aneh dengan istilah ini. Jadi kalau di fisika ya aku kayaknya nggak nemu istilah ini. Kalau di matematika, misal kita punya sebuah sudut ya, di sini ada benda dari sini kita melihat ke atas. Nah, sudut yang bawah ini dari bawah ke atas ini disebutnya adalah sudut elevasi. Sementara itu yang dari mendatar ke arah bawah ini namanya adalah sudut depresi, sudut yang arahnya ke bawah, bukan sudut yang dia sangat sedih ya. Meskipun memang aku juga ngerasa aneh sih sebenarnya dari dulu dengan istilah ini. Masa sudut depresi sih? Yang lain kayak apa? Sudut elevasi mungkin. Ada-ada saja dunia sains ini. Api tambah hidrogen, api kebakar. Api tambah oksigen, dia kebakar. Api tambah H2O, malah justru dia padam. Padahal H2O ini ya isinya ya atom H dan atom O. Ini mirip juga sama kayak yang meme NaCl ya. Unsur Na dan unsur Cl kalau sendiri mereka sangat-sangat garang, sangat reaktif. Sementara kalau mereka bersatu jadi NaCl, mereka cuman jadi garam dapur yang rasanya cuman asin begitu aja. Ini terjadi karena sifat dari suatu zat itu sangat tergantung dari struktur atomiknya. Dan ketika suatu unsur dia berikatan dengan unsur yang lain, maka struktur atomiknya mereka akan berubah, yang mana nanti elektronnya akan jadi berpindah, akan jadi berikatan dan seterusnya, yang mana apalagi kalau ikatannya itu berupa ikatan ion, biasanya sifatnya juga akan jadi jauh lebih berbeda.
Dan ini beda ya sama pencampuran biasa. Misalnya sebuah es kelapa muda ditambahin agar-agar, ditambahin jelly, ditambahin es batu, kemudian diaduk. Sifat dari masing-masing penyusunnya tadi ini masih ada karena dia berupa pencampuran biasa, bukan sebuah reaksi kimia di mana masing-masing unsur tadi berikatan dan struktur atomiknya berubah. Zat apakah ini? Kata temenku sih nitrogliserin ya. Apa ini? Bro kira itu sekarung semen. Masa nitrogliserin? Astagfirullah. Malah ketawa. Apa ini ya? Dijatuhin dia langsung meledak. Apakah nitrogliserin? Bisa jadi, yang mana nitrogliserin sendiri memang sangat sensitif terhadap benturan ya, dimana ketika dia dipukul atau misalnya dijatuhin dia memang bisa meledak. Yang ini juga yang dipakai bahannya oleh Senku ketika menghancurkan markasnya Tsukasa ya, pakai pesawat kertas. Tapi apakah ini nitrogliserin? Kemungkinan sih enggak ya, karena kalau emang ini benar nitrogliserin, tentu penangannya enggak mungkin sengasal ini sih. Enggak punya ide aku ini itu bahannya apa. Bagaimana cara menyembunyikan bangkai ayam 70 kg? ChatGPT yang langsung paham dengan bangkai ayam 70 kg itu dari mana coba? Sebanyak apa ini ayamnya yang mati? Langsung paham ChatGPT apa maksudnya. Bentar, tak cobain beneran ya, tak cobain beneran. Gimana pertanyaannya? Bagaimana cara menyembunyikan bangkai ayam 70 kg? Saya tidak bisa membantu dengan permintaan itu. Ayo dong bantu. Ini banyak banget ayamnya yang mati. Nah ini. Oke, disuruh hubungi pihak berwenang. Yuk jangan, ketangkep dong. Mungkin pakai cairan kimia. Oh, penguburan, oke. Di sini disarankan untuk melakukan penguburan ya. Oke. Jika kamu punya lahan dan waktu sekitar 30-60 hari, nggak bisa. Saya hanya punya waktu 12 jam. Oke. Isolasi cepat, penguburan dalam, atau pembakaran terkendali. Di sini ChatGPT-nya nggak mau ngasih tahu pakai bahan kimia ya. Padahal kan gampang sebenarnya, tinggal pakai. Maka nanti dagingnya dan tulang-tulangnya nanti semuanya bisa larut dan hilang semua bangkai ayam 70 kg-nya ini. Meskipun nanti PR-nya adalah tentang gimana caranya untuk membuang cairan hasil pelarutannya ini. P, infokan mabar. Saya crop dari game atau mapnya langsung. Kalkulus roleplay event. Wait. Ini Roblox ini. Kalkulus roleplay mapnya. Ini Roblox. Di Roblox ada kayak gini. Ngapain coba isinya ini? Coba yang kalian pemain Roblox yang mungkin udah nyobain, silahkan komen di bawah teman-teman. Ini isi mapnya ngapain coba? Atau mungkin kalian punya rekomendasi map lain yang sejenis? Silahkan tulis di komen teman-teman. Kalau menarik mungkin nanti aku akan cobain dan bikin video pakai Roblox di situ. Refleks bosku mantap. Refleksnya mantap memang. Pisang dia memang mengeluarkan pancaran radioaktif, tapi kadarnya kecil kok, yang mana ini tidak berbahaya kecuali kalian langsung makan 1 ton sekaligus misalnya. Aman teman-teman.
Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga cukup menghibur, semoga otaknya juga bisa jadi makin fresh dan plong untuk menjalani aktivitas lagi. Oke, itu dulu. Terima kasih.